Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulil karim Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesimpangan kuasa, kehendak dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dipertemukan kembali dalam suasana yang hikmat, meskipun perlu perjuangan melawan godaan dunia ini, karena bentrok dengan versi itu. Tapi alhamdulillah kita bisa mengalahkannya. Ya. Dan kita tinggal nonton highlightnya saja nanti. Apa orang Sunda yang mutasik main batu main berubah itu nanti. Jadi lanjut ke terang main deh. Adina ada tuh. Ya ini kita nama. Ini ada. Juga salawat dan salam kalau kita curang limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berbicara tentang kaidah dalam muamalah ya, ini mungkin mesti dikuatkan kembali bahwa dalam kaidah muamalah itu beda dengan kaidah ibadah. Kalau dalam ibadah itu, misalnya, kalau dalam ibadah itu pokok asalnya itu adalah sholat, batal, sehingga kita tidak boleh melakukan jenis apapun ibadah sampai nanti ada perintahnya. Hatta yaqula dalilu ala amrin itu. Jadi kalau tidak ada perintahnya ya stop dalam ibadah itu. Karena kalau dipaksakan, apalagi hasil dari inovasi, takutnya jatuhnya ke kategori bid'ah itu. Sedangkan dalam urusan muamalah itu beda dengan ibadah. Dalam muamalah itu ya silakan berinovasi, silakan melakukan transaksi apapun yang sifatnya kontemporer, mungkin disesuaikan dengan zaman yang berkembang, selama apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak ada keterangan yang melarangnya. Tapi kalau ada keterangan yang melarangnya, ya sudah stop. Jadi bedanya kalau dalam ibadah itu kita berhenti dulu, ya. Nah kedua itu tidak bergerak, kecuali kalau perintah baru jalan. Tapi kalau dalam muamalah kita jalan terus, jalan terus. Nah nanti kalau di tengah perjalanan kita mendapatkan rambu-rambu, ini mah tidak boleh, ini mah tidak boleh, baru kita berhenti. Kan gitu. Makanya dalam muamalah itu yang namanya inovasi dan semacamnya itu diperkenankan, diperbolehkan ya. Jadi, kita akan masuk ke tema. Tema kita adalah tentang hukum jual beli secara kredit. Dan perlu diketahui bahwa jual beli secara kredit itu masuknya adalah ke kategori jual beli hutang piutang. Yang kemarin sudah dibahas ya,
ada jual beli secara tunai. Apa maksud dengan jual beli secara tunai itu? Jadi ketika barang dan uang diserahkan di saat yang sama, itu yang disebut dengan cash. Kemudian juga ada yang disebut dengan hutang. Ya, kalau hutang itu barang yang diserahkan terlebih dahulu, kemudian uang kemudian. Uang kemudian ini bisa gebrok, bisa nyicil. Nah, nanti kalau nyicil jatuhnya adalah ke taksi. Ada juga ini mah uang dibayarkan di depan, kemudian barang diserahkan, kemudian ini namanya kayak apa kemarin? Jual beli apa tuh? Ya kalau kita menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian barang kemudian. Nah, seperti inden dan lain semacamnya, namanya apa? Ya, dicari barangkali masih lupa, masih ingat. Ya. Inisialnya depannya dari SSSS. Baik apa namanya? Nah, kalau kita bertemu dengan sesama muslim, kita mesti apa? Salam. Itu namanya baik salam. Makanya utang itu kebalikan dari salam. Kenapa utang kebalikan dari salam? Bahkan salam, kebolehan salam itu dikiaskan kepada utang nantinya. Jadi kalau utang itu barang diserahkan di awal, kemudian uang belakangan, kebalikan dari utang ini adalah salam. Salam itu uang dibayar di depan, kemudian barang belakangan kali. Nah, kemudian yang terakhir itu kemarin bayul ajal bil ajal atau bayul kali bil kali. Nah, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah transaksi dilaksanakan tapi salah satu antara barang ataupun uang tidak ada yang diserahkan. Kalau satu dia saudara 10 juta engkainya atau engkau oke kena barang tidak bisa. Harus salah satu ada yang diserahkan. Kalau yang diserahkan barang namanya utang, kalau yang diserahkan duluan itu adalah salam. Kalau uang dan barang diserahkan di saat yang sama namanya kontrak. Gitu. Nah ini dalam rangka menjelaskan, memetakan gitu bahwa jual beli kredit ini itu termasuk dari baik belajar atau jual beli secara utang. Anjuk, ya, alnan cukup, ya. Tariful baik di taksi, definisi jual beli secara kredit. Dua adalah as-samanul muajjal, yaitu jual beli yang pembayarannya itu ditangguhkan. Pembayaran ditangguhkan. Al-mustaratu adahu ala ajza maklumah, dengan persyaratan bahwa pembayaran itu harus ditunaikan dengan jumlah angsuran tertentu. Makanya syarat sah jual beli kredit itu adalah tempo cicilan harus jelas. Ya, apakah 6 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, atau 6 tahun, atau 17 tahun. Kalau yang rumah itu harus jelas. Dan nanti margin keuntungan itu biasanya kalau temponya lebih lama itu lebih besar. Ya, kemudian margin keuntungan kalau misalkan tempo pembayaran lebih singkat itu lebih kecil. Dan itu normal, wajar. Ya, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah ketiadaan kejelasan terkait cicilan dengan tempo mana yang dipilih dalam akad itu. Makanya dalam akad itu kalau mau nyicil sabar kalian harus jelas. Saya nyicil 12 bulan, 12 kalian. Saya nyicil 24 bulan, 2 tahunan. Saya nyicil 65 tahunan. Itu harus jelas. Dan nanti jumlah angsurannya itu harus flat, tidak boleh terjadi kenaikan di tengah jalan. Kalau dari awal akad itu 700.000 per bulan, karena yang 700 ini itu termasuk bagian dari harga barang yang dijual secara kredit kan. Nanti kita beri contoh. Nah,
Ketika disepakati per bulannya sekian, maka tidak boleh ada, waalaikumsalam, tidak boleh ada kenaikan di tengah perjalanan. Ya, tidak boleh terjadi adanya kenaikan di tengah perjalanan. Makanya ini syarat-syaratnya itu maklumah, ya, angsurannya harus diketahui, harus jelas. Fi awqatin muhaddadah, di waktu-waktu tertentu tadi, ya. Jadi berapa jumlah angsurannya jelas, kemudian berapa temponya, berapa kalian, itu juga jelas. Biziyadah ala zaman al-asli, dengan adanya tambahan pada harga pokok, begitu. Dan nantinya barang taksir itu rata-rata ngambil murabahah, akadnya, ya, akad murabahah itu. Jadi ketika harganya sekian itu di-up, ya, dan itu harus diketahui harga modal. Contoh, kalau motor dari dealer, misalkan dari dealer 14 juta, kemudian oleh lembaga keuangan syariah di-up 6 juta, ya, berarti keuntungan yang diambil berapa? 6 juta kan, kalau misalkan 1 tahun atau 2 tahun lah. Kemudian ternyata dalam akadnya itu dibuka harga modalnya, harga lembaga keuangan syariah ngambil dari dealer 14 juta, memang matrak begitu disebutkan, ya, harga modal sekian, margin keuntungannya sekian persen sekian, kemudian jumlah angsuran sekian, DP-nya sekian, kemudian waktunya sekian. Itu jelas semua di awal. Contoh di sini ada Pak Asep, ya. Pak Asep adalah penjual barang elektronik. Beliau biasa menjual barang-barang elektronik di toko mono. Kalau ada sama nama Pak Asep di sini. Asep Georgia. Saya lagi kira ada Asep saham gitu. Ada 2 jenis cara, ya, jual beli yang ditawarkan kepada calon pembelinya. Bisa dengan cara kontan, juga bisa secara kredit. Lalu kemudian datanglah Pak Budi, ya, Pak Budi yang hendak membeli televisi. Pak Budi tawari 2 jenis, ya, akad jual beli yang tadi. Maka ada 2 kemungkinan transaksi yang akan dilakukan antara Pak Asep dan Pak Budi. Bisa saja Pak Budi membelinya secara cash kontan, bisa juga beliau membelinya secara kredit, tentu dengan harga yang berbeda. Jika Pak Budi memilih untuk membeli TV itu secara kontan, maka jumlah nominal yang harus dibayar itu adalah cukup 2 juta, itu harga cash. Akan tetapi jika Pak Budi memilih dengan cara kredit, maka Pak Budi harus membayar TV tersebut dengan harga kredit, yaitu 2.400.000. Nanti muncul pertanyaan, apakah boleh tidak ada 2 harga di satu barang? Ya, boleh tidak ada satu barang dengan 2 harga, atau 2 harga untuk barang yang sama? Kata para ulama itu boleh, ya, boleh kita menentukan 2 harga. Jadi harga cash berapa dan harga kredit berapa, dan apakah itu termasuk bayi ataini fi bainah, ya, atau bayul inah? Kan Rasul pernah melarang tentang bayul inah. Apakah itu termasuk? Para ulama menyebutkan bahwa tidak akan termasuk bayul inah kalau dari akad itu menentukan mau dengan akad yang mana. Kalau misalkan dari awal saya mau cash begitu, bayar 2 juta, gak masalah. Atau saya mau kredit dengan harga 2,4, itu pun gak masalah. Yang jadi masalah transaksi dilakukan tapi tidak jelas mau tunai atau kredit. Rumah itu, badai itu, badai kemana? Badai cash atau nanti kredit? Enggak lah, rumah di mana di pikiran saya gak bisa. Jadi dalam akad itu harus jelas mau kontan, mau kredit, ya. Begitu kontan. Jadi boleh, ya. Kemudian kalau diambil secara kredit dengan tempo 1 tahun, 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka Pak Budi cukup untuk membayar angsuran sebesar 200.000 per bulan kali 12 24, beres penuh. Dan itu DP-nya berarti angsuran pertama.
DP-nya angsuran pertama. Tanpa DP malah 0% ini, DP 0%. Berarti angsuran pertama langsung masuk. Hukum jual beli secara kredit. Tadi sudah disebutkan bahwa jual beli kredit ini termasuk bagian dari jual beli secara utang. Dan jual beli secara utang ini juga diperbolehkan. Dalilnya adalah pertama bahwa itu termasuk bagian dari jual beli ya. Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dengan segala jenis yang diperbolehkan. Jual beli kontan halal, jual beli utang halal, jual beli salam juga halal, kecuali tadi yang terakhir, jual beli utang dengan utang itu nggak boleh. Ya. Jadi segala jenis jual beli selama tidak ada larangannya berarti halal, boleh. Termasuk jual beli secara kredit karena tidak ada keterangan yang melarang jual beli dengan praktek ini secara tegas, tidak ada. Ataupun secara apa ya, sinyal-sinyal, isyarat-isyarat yang tidak ada isyaratnya di sana. Ya paling tadi membahas baik ini, yang mengharamkan jual beli kredit itu karena ya itu termasuk dua akad begitu. Dua akad untuk satu barang, nah itu satu akad. Kalau saya beli saya beli barang dengan harga tunai misalkan 2 juta tinggi tadi, itu satu akad dua akad. Satu. Kemudian saya beli barang secara kredit dengan 2,4, itu pun satu akad. Dan penentuan harga ini ya meskipun ada dua, yang jelas penentuannya yang mana nanti di akadnya. Ini salah satu. Yang nggak boleh itu adalah yang tidak jelas, ini tunai atau kredit juga tidak jelas boleh. Kemudian hukum berutang itu masuk ke ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh." Boleh. Yang ketiga, Nabi pun pernah berutang. Ya. Sebagian bahan makanan, Nabi pernah membeli sebagian bahan makanan pokok dari seorang Yahudi dengan pembayaran di hutang. Kemudian, Nabi pernah berutang. Dan dari hadis ini juga muncul beberapa kesimpulan ya. Pertama, bahwa bolehnya berhutang itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya primer, diusahakan ya. Jadi kita tidak berhutang kecuali untuk kebutuhan primer. Ada kebutuhan tersier, bahkan mungkin kalau yang sekunder masih mungkin ketika posisinya ya menempati tempat primer. Dalam hal ini kalau sekunder itu kendaraan. Tapi kalau untuk tersier ya seperti yang nyicil berlian, nyicil iPhone, kamu coba buka pikiran jangan pribadi tersier banget ya. Itu mah jangan terlalu ya dipaksakan berhutang. Karena Nabi pernah berhutang untuk hal-hal yang primer. Dan ini salah satu hikmah dari kredit ataupun utang. So bayangkan ya, kalau misalkan kurang di lorong Tegaruk beas, numere keueur, nu sodako nganjuk kok gitu menang kumaha. Maling dari mana? Berarti ini solusi bagi Mas. Ya. Makanya dalam agama itu diberikan celah itu utang agar tidak terjadi kemadharatan karena seseorang kehilangan kebutuhan primer. Nah, contohnya Nabi. Dan yang kedua, jadi Nabi itu kalau berutang untuk hal primer. Yang kedua, Nabi itu punya pos untuk membayarnya. Contoh, Nabi itu berutang dengan menggadaikan apa di sini? Perisai baju besi. Dan itu harga perisai itu adalah sesuai dengan jumlah hutang. Makanya kalau berhutang yang sehat itu kalau kita punya aset. Yang aset ini
itu lebih besar daripada jumlah tunjangan atau jumlah utang. Itu baru sehat. Contoh misalkan kita punya TV gitu. TV sebenarnya kalau dihitung, ya. Kalau misalkan yang 1,5 juta lah, kalau TV-nya asalnya 3 juta. Kemudian kalau dijual 1,5 juta, maka kita boleh berutang dengan harga di bawah itu. Maksudnya apa? Nanti di mana-mana meleset, ya udah kita keluarkan aset itu, aset TV-nya, ya. Itu baru benar. Tapi kebanyakan banyak yang meleset itu bagaimana? Karena tidak ada asetnya, ya, tidak ada. Namun terjadi pahit uang prestasi di mana gitu. Makanya untuk bank-bank atau lembaga keuangan syariah yang ada hari ini itu mewajibkan program atau gading. Kenapa? Karena resiko besar. Ya. Meskipun sudah survei macam-macam, ya, datang ke rumah macam-macam, orang yang nggak benar kan banyak juga. Makanya tetap biasanya bank itu cari aman. Cari amannya adalah diantaranya adalah bahwa yang mengambil pinjaman ataupun murabahah ataupun kredit ataupun mudharabah itu tetap, ya, diwajibkan untuk menyerahkan jaminan, dan jaminan pun diperbolehkan. Nanti hikmahnya, keuntungannya, benefitnya belak-balik, ya. Bagi yang diberikan cicilan kredit ataupun pinjaman, dia bisa menutupi kebutuhan primernya dan dia tidak harus melakukan hal-hal yang melanggar syariat seperti mencuri dan semacamnya. Kemudian dengan gadai, nanti benefitnya adalah untuk yang meminjamkan, yang menjual secara utang. Di mana-mana terjadi uang prestasi, ya, uang prestasi itu meleset, ya, angsuran dari bayaran, maka tetap dia punya pegangan. Pegangannya itu adalah harta aset yang dimiliki oleh seorang nasabah dan pemilik. Dan kalau pintu hutang ini ditutup oleh syariat, warung atau kan masyarakat bangsa, gitu. Ya. Ya meskipun arahannya kita tidak boleh membiasakan utang, tapi utang itu untuk beberapa orang jadi solusi. Ya, tadi makanya berutang ini kalau dibuka terlalu lebar jangan juga, kalau ditutup rapat juga jangan. Lebih baik kita berhati-hati dengan urusan utang. Kalau memang betul-betul butuh darurat, kalau kita tidak mengakses utang itu kita kocor gitu. Biasanya kami kalau rumah di peas itu, ya. Kemudian Rasul SAW memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan. Sedangkan kita tidak memiliki tunggangan, maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk membeli tunggangan dengan pembiayaan ditunda hingga datang saat penarikan zakat. Jadi ini Nabi mau perang, kendaraannya nggak ada. Ya, Nabi datang ke showroom hari ini mana? Nganjuk nonci, nganjuk teng wajah, ayo nama mereka. Kamu ayo perang, bukan nganjuk guling yang listrik itu, bukan. Nabi perintahkan Abdullah bin Amr untuk membeli kendaraan kuda, tapi dengan cara hutang. Pembayarannya, nah ini berarti Nabi pun punya pos. Nanti kalau misalkan beli utang, di mana mayat Nabi udah kebayar. Ini basyariah Nabi, ya. Basyariah Nabi kan, jadi Nabi itu dekat sebenarnya gitu. Nabi itu perhitungan. Untuk modal tawakal semua nekatnya dengan aku mau kewah merah gitu. Tiba-tiba asas lawan gitu. Nabi punya posnya itu karena nanti ada penarikan zakat. Kan tutup zakat, oke. Cuman kan zakat itu belum masanya. Begitu. Makanya Nabi beritahu kepada Abdullah bin Amr untuk membeli kendaraan tersebut secara utang. Nanti pas ada penarikan zakat baru dibayarkan. Kan gitu. Maka Abdullah bin Amr bin As pun sesuai dengan perintah Nabi membeli setiap ekor unta dengan harga 2 ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. Bahkan harganya 2 ekor,
Jadi kalau kontan harganya 1 ekor, tapi kalau kredit ya utang ternyata harganya jadi 2 ekor untuk 1 ekor kredit. Kalau misalkan seekor unta 40, berarti karena utang jadi 80. Ngambil misalkan 40 ketika utang itu, tapi ketika penarikan zakat yang harus dibayar jadi 80. Itu kan ada perbedaan harga kan. Itu juga sinyal tentang kebolehan perbedaan harga antara cash dengan kredit. Kumanya itu gara sama kan? Jika lagi mungkin nanti jika bapak cicilan jangan ada pertanyaan itu dan bisa dikatakan yang kata-kata. tapi nanti pertanyaan itu Ustaz bagaimana hukum take away ya take over bukan take away kan take away mah udah dicanak ya pulang-pulang take over tapi take overnya dari bank yang ribawi take over rumah tapi bukan dari yang syariah nanti pada yang kedua Ustaz ada terus kamu udah terang awal-awal ini ada nyaran lagi kapal konven gitu kumaha gitu ya nantur di dasar dari kumaha ya kalau stimulus di kumaha jawab dari nanti pasti banyak pertanyaan lepas dari langsung pertanyaan lain dari yang lain itu kias di antara bentuk perniagaan yang diizinkan syariat adalah salam. Jadi pak kias gitu ya. Jadi salam dikiaskan kepada utang pun dikiaskan kepada salam. Karena boleh. Ari salam tadi uang diserahkan terlebih dahulu barang kemudian salam teh model online itu salam sebetulnya. Saya tanya online itu salam atau kontan sih? Barang datang kemudian kan? Untuk pas cek out video di laptop gitu. Si barang pas cek out out asli itu udah di HP gitu. Betul ya. Pulsa cash sebetulnya. Tapi kan pulsa lain barang. Saya tanya, kalau pulsa itu jual apa? Jasa. Koin. Berarti membeli sesuatu yang ini ada fisiknya gitu. Masuknya Jasa itu. tangible good lah, barang berwujud. Barang-barang yang tidak berwujud itu maksudnya jasa. Ya. Listrik juga jasa. Yang kita beli itu jasa. Manfaat. Kemudian kalau salam itu adalah memesan barang dengan pembayaran di muka, ya. Tapi bukan kontan, ya. Ini dalam kuning namanya. Pembayaran di muka barang kemudian, ya. Nah, kebalikan dari salam ini adalah utang atau kredit. Kalau kredit mah barang diserahkan terlebih dahulu, kemudian pembayaran secara nyicil. Kemudian tukang ojek, motornya rusak, ya. Makanya dulu ada kawan pernah buka duit, kan baru ojek gitu. Atau nanti tukang ojek motornya uangnya bilang misalkan air mau gitu. Ini biasa ojek gitu kan. Ini kendaraannya nggak ada. Cuma tuh solusinya. Nomornya telepon kasih bos diblokir kan ya. Telepon ke Willy dari notis. Willy sekali. Kan dari notis itu dibaca dibalas nah itu. Kumaha sok kayak ngojek apa tuh ada solusinya. Kredit gitu. Dan dengan kredit itu jadi solusi yang bersangkutan bisa langsung bekerja beraktivitas tanpa harus ada jeda terlebih dahulu. Kan untuk hal-hal yang semacam ini yang tadi yang sekunder kadang menempati tempat primer. Contohnya itu yang tukang ojek suku bisa datang kendaraannya. Jual konlen, HP itu kecemplung di jijinan, kecemplung, HP kemarin, cuma sok
Mengenai rambut ke ayah urut, ramah, jadul mau betul lah gitu. Setiap selalu bikin aplikasi, solusinya ya prediksi, solusinya. Agar apa? Agar usahanya tetap. Dan ini pun nanti akan diterapkan di apa? Di borong, di rohim. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau ada orang yang ternyata dia tukang ojek, dia butuh pinjaman dari bank syariah. Kemudian ternyata dia menjaminkan motornya, dan kalau motornya diambil, dia tidak bisa ngojek lagi. Sebaiknya ini motor dijaminkan, tapi motor tetap bersama yang punya. Gak usah ditahan oleh bank. Kenapa? Karena kalau motornya dijaminkan itu ternyata disimpan di bank, kan terus bisa ngojek lagi. Ini tolong sampaikan ke pegadaian. Anu nggadaikan HP, bari HP nanti sok di anggo online nya. Kemudian karena satu kebutuhan HP nanti digadaikan. Punten, meskipun sudah digadaikan, usaha yang bersangkutan harus berjalan. Cuma caranya asal kepercayaan. HP nya tetap di yang punya. Yang kabur masalah itu. Nah, cari orang kayak gitu di orang mau dikasih kelonggaran kayak gitu kabur di orang masalahnya. Bisa ngapain ya? Motor BPKB saya dari tangan, mobil BPKB saya dari tangan, rumah bisa sertifikat. Contoh kan, karena kebutuhan dia itu sampai ngambil pinjaman ke bank syariah, meskipun tidak ada kelebihan misalkan, atau dia merubah hak misalnya. Kemudian yang dijaminkan adalah rumah. Nah, kalau rumah itu ditarik sama bank, ditahan sama bank, kemudian yang penghuninya diusir, di mana tuh? Maka meskipun barang itu sudah dijaminkan, tetap ya kalau dalam Islam itu barang itu bersama pemiliknya. Tapi orang kadang masalahnya kadang mulai hajar dengan gade sawah, cuma gade sawah, sistem di lapangan. Sawahnya besar. Aku nggak nanti, oh my. Terus si petani nanti benar-benar ada diusir kan? Setelah dia pinjam uang, ngagadekan sawahnya sudah tidak ada pekerjaan lagi. Gade mobil, cuma gade mobil nanti orang. Oh, mobil aja. Gitu. Jadi ini nama modus ya teh. Hayang make batu gratis nyewa mumul. Mau nyewa. Duit yang utuh, tapi yang make kan riba itu namanya. Uang yang dipinjamkan ke yang nggadein sawah berkurang tidak? Enggak kan? Tapi dia bisa mengolah sawah. Banyak tuh di daerah-daerah. Sampai sekarang pun itu Sampai sekarang pun masih terjadi begitu. Ya, maka ya tadi hal-hal yang sifatnya solusi jangan sampai menjadi apa ya masalah. Gitu. Ayana gade jadi ayah masalah ke yang menggadainya yang sulit. Ya. Selanjutnya, yang keenam, tidak ada dalil yang melarang. Dan hukum asal setiap perniagaan adalah halal selama tidak ada dalil yang melarang. Ini kaidah yang disampaikan di muka dulu. Pokoknya dalam muamalah itu silakan jalan terus selama belum ada keterangan yang melarang. Kalau ada melarang stop. Itu kaidahnya. Kemudian ada yang mengomentari bahwa jual beli secara kredit ini haram karena termasuk bai'ataini fi bai'ah. Para ulama yang membolehkan membantah bahwa penafsiran yang lebih tepat terkait hadis di atas itu bukan tentang tidak bolehnya menentukan dua harga untuk satu barang, bukan itu. Melainkan yang dilarang pada hadis itu adalah pertama, jual beli secara inah itu kan bolak balik ya. Inah itu ya. Ada yang tahu tentang inah? Inah itu yang menjual barang dan menjual si A, kemudian dijual kepada si B, butuh duit si B sebenarnya. Tapi si B ini gak mau ya minjem dengan kelebihan maka takut riba. Kalau si B pinjam 1 juta, kemudian si B harus mengembalikan kepada si A 1.200.000, riba bukan? Riba kan? Tapi ini mah cuma bukan riba, ini mah jual beli.
Nanti medianya banyak, bisa barang, bisa emas, biasanya emas. Nah, si A ini akan menjual emas dengan kredit kepada si B, emas 1 gram misalkan, taruhlah 1.200.000 secara kredit. Pasti kan emasnya, ya kan? Pasti kan emasnya. Berarti akhirnya si emasnya milik siapa? Si B. Tapi kan si B perlu cicilan. Contoh 1.200.000 kalau 6 bulan 200 per bulan. Tapi kata si A, ya udah saya beli lagi kontan sekarang. Seperti itu juga. Dibeli lagi secara tunai. Cuma kalau tunai kan lebih murah. Berapa? 1 juta. Nah, sekarang si A ini memberikan uang 1 juta, si Mas balik lagi ke si A. Sekarang yang dipegang oleh si B apa? Uang. Berapa? Tapi dia punya hutang ke sana. Berapa 1 juta? 200. Nanti sama aja minjem 1 juta, dibayar 1.200.000. Kayaknya gitu. Meskipun pakai alat dengan modus jual beli. Jual beli semacam ini namanya inah. Jadi termasuk sholat modus. Paham ke inah? Karena Cina beda dari. Bolak balik deh. Diulang perlu nggak? Itu kamu diulang dulu itu. Saya harus terangkan lagi. Beliau lagi mata ya. Ulang si BT apa butuh uang dia 1 juta, butuh uang nanti. Nah dia pengen lepas dari riba, tapi jatuhnya riba juga. Dengan modus apa emas? Barang. Maka si A ini punya emas, jual bisa gram KDRT dan nyicil 1.200.000. Tos transaksi jadi kan, jadi deal. Berarti punya utang, lalu nyicil 200 selama 6 bulan. Nah, yang diperlukan oleh dia bukan emas. Beli lagi siap, yuk, spesial lagi. Tapi 1 juta. Yang soal tuh. Wih, gede ya mas tate. Kemudian kembali uang sekarang dibayarkan uangnya 1 juta. Tapi nyicil ke sana 1 juta doang. Maka ada kelebihan 200 ini riba. Beda dengan tawaruk. Tawaruk itu beda. Kalau tawaruk itu adalah beli dari orang lain kredit, tapi dijual bukan kepada penjual pertama, dijual kepada pihak yang lain dengan harga cash. Itu boleh. Contoh A, B, C. A jual emas 1.200.000 kredit, si B jual cash kepada si C 1 juta dengan kontan. Nanti tidak ada urusan lagi. Kemudian si B sudah mengeluarkan emasnya berganti dengan uangnya tetap nyicil ke sana. Itu mau bukan riba. Karena beda orang. Nah, kalau beda orang ini disebut dengan tawaruk halal. Tapi kalau mutlak dia kayak ulang balik, itu adalah inah. Nah, maksud bayat ini fi bayat eta maksudnya yang dilarang itu. Apa yang kedua maksudnya adalah jual beli dengan dua harga yang berbeda, seperti halnya harga kontan dan harga kredit. Akan tetapi ketika dilaksanakan akad, yang bersangkutan tidak menentukan dengan harga yang mana yang mau dipilih. Iya dari kontan atau kredit, joleo segitu, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau menentukan, saya mau harga kontan, gak masalah. Saya mau harga kredit, gak masalah juga. Ya. Itu menurut penilaian ulama-ulama kontemporer, termasuk juga MUI membolehkan jual beli kredit ini. Dan tidak ada perdebatannya, termasuk fatwa-fatwa dari Mesir ataupun Saudi. Kemudian ada dua jenis perkreditan. Ada jual beli kredit secara langsung, ada yang segitiga. Ya. Kalau yang langsung kan simpel. Seperti dulu nyapun ini kan kreditin Pak Abot. Tolong paling panci, gelar, piring, kemudian baju barang. Dan jual dengan opsi cash juga sih. Maksudnya panci cash 15.000, mengkredit 22.000. Halal. Tapi itu langsung tanpa melibatkan pihak ketiga yang baru datang. Ya, kata Wisman di desa di mana nih?
Jadi kalau langsung tanpa masalah. Kemudian ada juga yang perkreditan segitiga. Ada penjual, ada pembeli, ada lembaga pembiayaan. Nah, nanti ya, contohnya, nanti meskipun tiga belah pihak ya, tapi nanti ada yang betul-betul menggunakan tiga pihak, ada yang seolah-olah segitiga, padahal intinya dia perkreditan langsung, dan itulah yang halal. Contoh yang kedua nanti. Contoh, Pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil atau kredit. Maka ia dapat mendatangi salah satu showroom dealer motor yang melayani penjualan secara kredit. Tapi ayasnya nunggu cash oke-nya, dealer kan? Nah, karena seperti betul ini. Bahaya Cina modelnya ima atas tulisannya ya, macam-macam lagi. Karena pengennya ini diarahkan ke musuh. Bukan dong untuk percaya orang berduit. Untuk Pak wajah model bapak macam ucup pamer cash yang gitu. Jadi nggak tahu apa lagi. Nyawa untuk berduit orang. Setelah ia membeli motor yang diinginkan dan menentukan pilihan masa kreditan, ia akan diminta mengisi formulir dan tanda tangan biasa. Dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan serta uang, biasanya BPKB. Bila harga motor tersebut dengan pembayaran tunai adalah 14 juta, maka ketika pembelian secara kredit berubah harganya menjadi 20, nggak masalah sebenarnya perubahan ini. Lalu kemudian Pak Ahmad menyerahkan uang ke itu 4 juta kepada dealer ini. Jadi Pak Ahmad itu sebagai nasabah itu menyerahkan uang itu kepada dealer masalahnya, ya. Dan beliau mencicil sisanya kepada bank. Nah ini yang terjadi sedikit. Ongkos mayar ke DP dealer tapi cicilan kapan kumaha ieu. Nah di lapangan itu nanti bank itu kan sudah ada komunikasi. Itu yang tadi Pak Ahmad berapa kurangnya gitu. Kalau di 4 juta berarti kurang saudara 10 kan dari harga cash. Dari harga cash kan. Motor teh cash nasa berapa 14. Kemudian DP berapa 4 juta. Berarti kurangnya berapa? Tadi kiranya Pak Ahmad 11 jual langsung didapatkan 10. Makanya sebetulnya ketika motor itu diambil dari dealer itu sudah menerima penuh, sudah menerima cash. Cuman dari dua pihak, satu dari Pak Ahmad sebagai nasabah, satu dari pihak lembaga pembiayaan. Ayo kantor keadilan ini, ini FPF atau FPF syariah ada juga. Jadi begitu caranya. Makanya supaya yang bangku hiji di sisi tahun 7 bagaimana Pak lembaga pembiayaan kan terserah kita gitu. Tapi masalahnya posisi dalam bukan penjual, bukan penjual. Bukan penjual. Posisi bank, posisi bank bukan penjual. Posisi bank itu adalah sebagai peminjam uang yang kurang. Makanya nanti Pak Ahmad itu statusnya minjem uang 10 juta yang kurang, tapi pas cicilan total itu jadi 16 juta. Ya, jadi 16 kan? 10 tambah 6 yang tadi. Kan jadi 20 totalnya. Nah, itu yang 6 juta itu yang riba. Kemudian selanjutnya. Ini yang bolehnya. Para ulama menjelaskan bahwa praktek semacam perkreditan tadi ditafsirkan bahwa bank telah mengutangi, masih yang tadi penjelasan. Bank telah mengutangi pembeli motor tersebut dengan sejumlah uang 10 juta. Kemudian dalam waktu yang sama bank langsung membayarkannya secara langsung ke dealer tempat yang membeli motornya tanpa melalui pembeli. Jadi langsung bayar. Cuman posisinya itu Pak Ahmad itu pinjam uang. Kemudian bank menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut dalam tempo tertentu dengan bunga yang sudah ditetapkan. Misalnya total pinjaman pokok plus bunga harus dibayar adalah 16 juta. Maka dengan penafsiran pertama sangat jelas akan terdapatnya riba nasi'ah, ya. Jadi yang seperti ini boleh. Dan praktek leasing itu seperti ini, ya. Praktek pembiayaan yang konven itu seperti ini. Nah solusinya adalah merubah lil waqid bisyira fatwa MUI
nomor 111. Nah, kalau ini perubahan nilai Bishiro itu posisi dealer nanti akan menjual motor dulu ya, motor itu dulu ke si lembaga keuangan, dibeli dulu transaksi. Baru setelah motor itu milik lembaga keuangan, baru dijual ke Pak Ahmad. Ini yang syar'i. Jadi dealer menerima harga cash 14 juta utuh, bukan dari Pak Ahmad dan dari lembaga keuangan, bukan. Langsung ya. Dari lembaga keuangan langsung semuanya dibayar. Pak Ahmad mengira. Bahkan transaksinya ada jeda. Jadi Pak Ahmad itu datang nanti disurvei dan semacamnya. Motornya ditanya mau dia seperti apa. Tapi belum ada apa-apa itu belum. Namanya pesen gitu namanya. Makanya Wahid Bishiro. Wahid Bishiro itu adalah orang yang order pesan dengan spek tertentu, ya nanti dicarikan, ya dan dia sudah berjanji akan membeli barang yang nanti akan dibeli oleh bank. Motor lawannya, motor MX misalnya, warna hitam gitu, TC-nya sekian. Larian tuh bang teh, ayah kapan teh? Peser ke bang teh. Saya tanya itu milik siapa sekarang? Milik pangan? Ada isi peser? Iya, mau nasabahnya. Oh, di close kontak. Gimana kira? Nah itu makanya wahid itu sebenarnya berkaitan dengan akhlak. Itu resiko bank. Dan si bank itu kalau misalkan nasabahnya ternyata tiba-tiba keluar dari grup itu, ya itu lah resiko. Dan tapi yang bersangkutan sudah cacat di akhlak. Makanya apakah wa'ad itu mulzim atau ghair mulzim itu di pembahasan murabahah. Janji itu apakah dia wajib ditepati atau tidak wajib maksudnya adalah nanti apakah pembeliannya itu harus dipaksakan ketika seseorang yang sudah janji ini ternyata nggak jadi beli atau tidak? Jawaban terlalu tidak. Itu mah resiko. Nah memang yang bersangkutan digatis nggak akan bisa menimbang itu minimal bank itu nggak akan perubahan lagi. Jadi kapan nanti Pak Ahmad membayar DP 4 juta setelah motor itu dimiliki oleh bank? Kalau sudah dibeli oleh bank syariah baru dibeli. Nanti ya kemana? Seperti kreditan langsung karena posisi bank sebagai penyedia. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang di lembaga keuangan. Bisa kemudian juga oleh senatu. Jadi tinggal buka pesanan, hoyo motor kumaha gitu. Tapi kalau misalkan mau transaksi beli dulu gitu. Beli dulu oleh kalian sebagai bank, ya lembaga keuangan. Di situ kan ribet jangan gitu. Takut. Dan memang ada arahan sistemnya dirawat. Ini ada arahan sistemnya dirawat. Dan memang sistem mungkin bakal dirawat. Karena akan selalu ada pertempuran kan di bidang apapun, di ekonomi juga ada. Ekonomi kapitalis dengan ekonomi kita kan terus bertempur. Itu barangkali ya prolog. Ya silakan dibuka sesi pertanyaan jika ada. Variani dan sahabat. Sahabat itu. Oh ini kan tapi letter banyak sekarang itu akan apa termasuk riba atau tidak? Tapi emang kan dijelaskan kalau cash sekian, kalau kredit sekian bulan sekian kan itu ada tulisannya sih sebenarnya. Peleter itu kan pinjaman sebetulnya. Di pengalaman ke ngalamun anak bagus tidak ada pakai bunga-bungaan awan. Tapi kalau ternyata anu pinjam itu jangan mungkin akos gitu. Tapi nanti bayarnya lebih ya. Amat dengan riba. Nah, pertanyaannya peleter itu ada bunganya enggak nanti? Kalau misalkan dia nalangin 300.000, apakah sama nominalnya 300.000 atau ada kelebihan? Kalau sama, halal.
Kalau seumpama enggak apa, kalau 1 bulan biasanya sama. Sama, berarti yang itu aja Kalau yang yang halal. kalau yang 3 bulan biasanya ada tambah 3 bulan. Ada selisih. Nah, yang ada selisihnya haram, nggak boleh. Cuman yang itu yang 1 bulan itu adalah ajang untuk membiasakan. Paham nggak? Paham? Enggak pemanis. Kalau itu biasa peletor kan itu tuh bakal dulu. Aspol macam-macam. Tahu-tahu udah 600, tahu-tahu udah 1 juta, tahu-tahu. Nah itu yang pancingannya itu yang tanpa ada bunganya. Dia kalau ditilai ya rekamannya, data bunganya, ya hal-hal baik. Jadi mau bisa misalkan itu sering gitu. Jika menjudi kan namun mimpi itu mau menanam mulai. Aslinya. Kenapa banyak yang penjudi itu bangkrut? Karena penasaran. Coba langsung judinya pinter, main sekali gitu. Ditewak. Ditewak kemana? Gitu kasus. Oh gitu. Jadi si Bandar ngelapor ke polisi. Oh, ada kan sepeda. Oh gitu. Itu paraliter. Oh paraliter. Jadi sebenarnya habis korban saya gitu mana gitu. Terus polisi pihak mana itu pihak? Iya, Ini awalnya mana kuat modal di bawah. mana saya harus ngapain ya? Sini aja deh bang. Ya itu dia polisi yang lu. Sehingga dia tahu banget. Parkir kan apa? Oh gitu. Sama. Mau di sana, jadi mau di sana. Aman juga. Jadi gimana tuh? Sampai si Makau. Oh teteh. Ya kan gitu teteh. Penasaran anak. Oh Depok dari main Bea. Terus Bea penasaran sih kata itu. Khawatirnya paylater itu kecanduannya itu. Ya kalaupun yang tadi yang kalau 0% ya, kalangan 0% tidak masalah. Tapi kalau sampai ada bunganya itu yang apalagi kalau ada penalti. Kalau telat bayar ada, kalau ada tambahan itu gimana? Yang paling ini kan apa ya pinjolnya? Iya. Pinjol yang paling berbahaya. Sudah. Jadi kalau misalkan lupa bayar diantar tapi itu teh bakal terus bunga. Seorang guru kalau tidak salah dari 3 juta sampai 30 sampai puluhan ya 30. Ayo kasih dulu kemarin di rumah. Kamu bunuh deh. Bunuh ini teh. Bunuh suaminya, kamu. Teman Suaminya kecanduan. Oh, kecanduan. Keluar dari rumah, asalnya tidak punya ayah, bumi buat itu. Oh, kawin Jadi ngontrak, udah ibu bang, bayar aku sarung. Saru. Ini apa gadungan kan aku sarung. Pokoknya satu. Bakal mau nggak tarik dari baru sarung. Tapi dah, maksudnya saya tamanya, padahal sederhana sih. Nah, Hanya jalan tengah. Cara Abi pribadi kita mau bolok, jual ginjal gigi rumah. Oh, nah itu kan asli mah bol bos. Dia jantung sama. Kalau betot kedua dia jangan naik itu yang sudah kurang itu gitu. Jangan apa jadi fan mau sendiri. Sekarang dia ada tentara wakas. Itu kayak ada orang yang besar. Tapi Batur saya sendiri juga komual. Dia tanya tahu di sana tahu jangan. Saya suka menjawab. Saya kurang sana kan di awal gitu. Masukkan bukan di kawal pilih gitu kan Alurnya tawar-tawar terus kan solusi gitu tapi itu penting jual ginjal boleh tidak enggak taruh darurat gitu jual organ itu boleh tidak atau boleh tidak jual organ tidak donor itu boleh
Kalau jual berapa? Seluruh organ. Kalau mau, kemana itu? Jadi sifatnya kalau organ itu adalah takarruh namanya. Sifatnya sukarela. Seperti kalau misalkan kan siapa tuh yang menurunkan matanya wasiat kalau nanti saya meninggal tolong menurunkan mata saya kepada yang tunai kan ada nih. Nah sifat yang donor ini boleh darah juga sama. Darah ke PMI itu boleh dijual. Ada nanti yang donor itu dia dikasih makan, kasih vitamin, ya karena hadiah, bukan sebagai. Tapi kayak masuk ke rekening enggak? Segala pak regulasi kan di segala bayar nanti tidak aturannya harga donor berapa gitu. Gak boleh. Gak boleh kan? Ginjal juga sama. Kalaupun mau ya donor sifatnya bukan dijual. Gak boleh. Karena sebenarnya sejatinya yang ada di tubuh kita itu bukan di kita. Kamu yang juga. Meskipun tadi idenya brilian, aku tuh waktu ada tuh solusi lagi. Setelah hukumnya kayak di yang orang dulu cuma dulu 2010 gimana sama ibu yang kontrak itu sama di Bokem gitu dua anak di Bekam beda deh di Bekam dulu cuma itu. Ini gambaran masyarakat kita yang sedang sulit. Malah Nusa 4% tentang tadi deh. Operator udahnya. Yang lainnya. Apa bukan termasuk kredit? Hah? Sistemnya termasuk kredit. Kan sama aja kalau mau jual barang yang Jenis dimension. Ya, masalahnya kan kreditnya segitiga itu namanya. Tiga. oke. Sama aja itu. Kan operator pihak ketiga, dia yang menalangi. Kan lembaga keuangan yang tadi juga yang pihak ketiga itu. Kalau dia sifatnya menalangi, bukan penjual. Nah, kalau dalam talangannya ada kelebihan pembayaran, pengembalian dengan sistem bunga, jatuhnya adalah riba. Tapi kalau yang punya pay letter ini dia yang menjual, berarti kan kita beli barang ke dia, itu masa sawah. Tapi pay letter kan pihak ketiga. Yang punya barang, ya toko, yang toko online. Nanti kita mampu bayar, tapi oleh pay letter dipang bayar. Bayaran ini ke pay letter, kopi dalam besar. Kemudian kita bayar kecil. Nah kalau dalam cicilannya ada kelebihan, riba jatuhnya. Tapi kalau 0% masih aman. Dengan catatan, hati-hati kecanduan pengetahuan. Kalau kecanduan, paling kalau misalkan pas limitnya langsung badal kan. Limitan gitu deh. Ada. Kalau rajin, rapi, bagus, nanti limitnya diperbesar. Soalnya, kalau sampai kan hiji, saya atau Pada ini udah menyiapkan. Ayo tekan izin. Politik soalnya saya. Umpamanya informasi simpan pinjam, Oh, itu. soalnya di Pabrik ya. itu di rumah kebanyakan warganya di koperasi itu yang mengelola rentenya haji buah haji. Tapi dari segi pembiayaannya nggak tahu itu deh bunga, tapi kan di akhir tiap tidurnya ada SHB. Jadi kita bagi besar. Hadiah. Kan yang mengelola itunya ya orang-orang yang pak dia dan sekarang undang-undang koperasi syariah kan sudah ada. Jadi kalau bisa koperasinya itu dialihkan ke syariah. Undang-undang sudah muncul. Kan kemarin kita juga sama Ustaz Ahmad, saya Ustaz Ahmad itu lagi mau
latihan sebagai DPS koperasi. Jadi sertifikatnya sudah ada dan sudah layak untuk menjadi pengawas koperasi syariah. Cuman karena begini, dalam koperasi ini ada yang modus. Yang modus itu seperti Bang Emo. Jadi kenapa mereka bisa berkeliaran menyebarkan ya pinjaman-pinjaman ke masyarakat? Karena mereka ada legalitasnya. Legalitasnya itu adalah koperasi. Koperasi yang kami dari cicilan Bang Emo, luhur koperasi. Koperasi simpan pinjam. Cuman masalahnya kan harusnya sebelum ada simpan pinjam sebelum minjem gitu, harusnya kan ada angsuran dulu, iuran wajib, macam-macam. Gimana tuh? Kumpulkan KTP langsung diberi utang pembiayaan. Tanggung renteng namanya. Tanggung renteng itu berarti taruhlah ada 10 orang. 10 orang dikumpulkan, kemudian ala remok KB akan bagi remok namanya. Bang Sila. Biasa kan bagi ibu-ibu kan, ala remok. Nah, sebelum itu ditanya macam-macam, identitas macam-macam, kemudian sebelum akad kena janji Bang Emo kan itu. Nah, 10 orang itu nanti bertanggung jawab kalau misalkan ada satu yang macet, yang 9 yang nanggung. Solidaritas. Atau solidaritas atau sarwa kembar kan gitu. Diberi pokoknya mana di kita. Dan itu emang ya enaknya ya nusa apa nih ditanggung jawab dulu, iya dulu nyicilan anu macet dan. Nah, apa modusnya itu kadang mereka nggak benar-benar koperasi simpan pinjam, itu membungkus saja ya, bungkus saja. Nah, kalau dalam koperasi itu ketika ada pembagian hasil juga nanti usaha-usaha yang dijalankan jangan seperti itu, jangan simpan pinjam ditambut ke kedamaian lampu, harus ada yang usaha real seperti murabahah nanti. Jadi nanti bukan uangnya yang dikasih, barang. Butuh naon Pak Bu, butuh HP, tos web seperti BMT yang ini kan yang syariah seperti itu sekarang, motor, HP, lemari, mesin cuci. Jadi bukan uang yang dikasih kepada nasabah, tos web perlu naon, pameserkan, kemudian harganya IA makin keuntungan. Sebenarnya kalau ini peluang bisnis bisa nanti orang masyarakat ku amanah. Karena BMT juga banyak yang belum tikar. Di Jakarta ribuan BMT belum tikar. Terus modal disuntik sama niat namanya kayak bantuan. Ingin apa ya, mengembangkan ekonomi keumatan, tapi PDK masjid itunya pada rumah Cina ada. Asli, lalu kita dibayar bedanya kan mau itu. Bang Emo tetap bisa dibayar. Ya, ya karakter kitanya juga suka gampang kan utang, ngangkek gitu sulit pembayaran. Jadi koperasi itu kalau misalkan ada ya orang-orang amanah benar-benar bisa sebelum dikembangkan. Nanti kalau ada keperluan misalkan darurat pun anak namun bisa itu tanpa harus ada kelebihan, namun 1 juta dibikin 1 juta tanpa ada kelebihan apa-apa bisa sebelum. Atau kita saja yang bisa ini misalnya. Urunan yuk, apalagi bisa ke 1 juta untuk dana apa di umat, dana umat. Jadi setiap kita tuh punya akses, yang pas diberi akses jadi kalau banyak. Pas udunan, pas daftar sudah Sebelumnya harusnya bisa sebetulnya, karena kita ada asas kepercayaan antar sama petisah, harusnya bisa. Tapi urusan uang mah yang gitu kan. Dan orang tuh kalau pengen lihat aslinya seseorang itu, tabiat aslinya itu diujinya dengan uang. Nah, tinggal bisa belang kalau itu atau real. Ya. Udah jadi game bahasa jadi sarang di gitu. Doakan lunas. Tinggal dalam 1 cicilan itu kita. asesir kasih kita. Saya kasih sindiran. Jadi saya kami pinjam uang mah nggak boleh dilebihkan kalau Koperasi. Dia tak baru dia sifatnya. Tapi kalau misalkan dia nabung, kemudian nanti ya Kak, taruhnya lah kalau misalkan kan dari infak iuran bulanan ada untuk wajib sih Pak, ada wajib.
ada wajib, tapi ada bunga tetap. Bunganya cuma kecil dari kita dapat Taruh miskin, cek koperasi teh, badai nabung sabaraha, mangga, badai duit kecak itu mangga. Tapi tidak pernah ada kata-kata pamitia sama lampungan, nggak iya mah. Dari inisiatif dari pertama asal satu dungan, kalau koperasi 100.000, tina sejuta teh, itu boleh terima. Abdi mah teu tiasa ngaluar ngang teu kenging jadi syarat kan. 1 juta, badai duit 1 juta mangga. Tapi badai di lingkungan oke mangga, tapi kan tidak jadi syarat. Tidak jadi 1 juta harus dikembalikan 12. Atau nanti 1 juta tungguna ayam beren gitu. Kalau ayam gitu, ayam beren itu kurang ya. Tidak akan ada ayam beren. Seperti kau yang tahu itu jadi itu. Orang dengan dari admin, dengan dari admin kata. Kalau admin benar-benar admin mah boleh. Jadi semua orang pinjam juga adminnya 5%. Kan soalnya dulu saya gitu kan dulu pernah bikin koperasi di lingkungan kerja ya, mulai simpan pinjam. Jadi nanti diantri, siapa yang mau pinjam itu udah diantri ke siapa ke berapa kalinya, termasuk yang nabung juga dapat dari fee itu, karena cina kalau nggak ada dari penabung nggak bakal berkembang karena gitu. Jadi karena bisa nginjam gede-gede itu ada dari andil dari si penabung itu. Adminnya realistis tuh. 5%. Itu adminnya kamu naon itu administrasi. Kalau gaji nulis atau kemana? Adminnya yaitu buat yang SHU gitu. SHU maksudnya gitu. SHU teh. Sisa. Jadi nanti itu bakal hitungan Itu masih gak usah minjem ke artos. Iya. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang 5% itu nanti bagi 2 untuk si peminjam, dan sama peminjam juga dapat fee juga nanti gitu. Terus juga dapat sih dari si penabung. Nah, dalam syariah itu diarahkan, kalaupun harus ada usaha, jangan main di ranah minjam. Ranahnya dijual beli. Harus ada usaha apa kayak gitu, kontrakkan di koperasi teh. Kan koperasi kalau dananya miliaran kan bisa kontrakkan. Dari kontrakkan misalkan hasil per bulan berapa, kan bisa usaha. Atau koperasi bangun minimarket misalkan, dari minimarket. Kan begitu, kekuatan koperasi itu di sana. Ngumpul duit, meskipun dari 1 juta, 2 juta, nanti jadi gede, jadi usaha, usaha nanti realistis gitu. Kemudian ada pemasukan, itu pemasukan bukan dari nabung ke artos ke anggota, bukan. Pernah kreditan barang juga sama, malah jadi banyak yang nggak bayar. Karena berapa yang di luar beberapa juta. Masalah gitu aja sih. Makanya nyebutkan pami bade oke ya, kudu rada tarik kue itu, tarik teh pakai jaminan. Terus apa nominal juga menentukan masalah ribanya, seperti halnya bank syariahnya. Bank syariah yang saya lihat banyak orang-orang itu bank syariah malah lebih besar bunganya gitu dibandingkan dengan bank konvensional. Ya, bahasanya Termasuk rumah juga sama, kredit rumah itu saya lihat marginnya pas kan beberapa punya ya pijak gitu ya, termasuk yang itu yang berkecimpung di perumahan. Ternyata marginnya gede gitu, bahkan sampai ke puluhan juta, hampir 50 juta lebih lah gitu. Perbandingannya dengan konvensional, dengan ngambil secara syariah, mau ngambil dengan secara bank syariah atau mau konvensional malah lebih murah. satu catatannya, ada 2 istilah yang berbeda. Kalau di konven namanya bunga, kalau di syariah namanya wakil. Yang kedua, itu yang saya kritik kepada bank-bank syariah, nggak ada kriteria, jadi tidak bersaing. Apalagi ada kesan namun mengajukan pengajuan ke bank syariah, ribetnya bukan main. Saya nggak pernah, jadi ada yang cerita, saya nggak pernah di ACC sama bank syariah. Hari bank BRI mah KTP unggul, kayak gitu. Itu juga titik kelemahannya. Jaminan sistem BSI kemarin 4 poin itu bisa diakses. Iya, langsung pindah ke BCA KB. Kan gitu. Itu pun kritik juga. Ayo pasti gitu kan, akhirnya saya lopot, Pak. Bisa aja saya margin keuntungan saya tawar gitu. Waduh, mohon maaf Pak, itu kebijakan kepala cabang. Saya ada range harusnya bisa itu dalam kontrak itu. Margin keuntungan sebenarnya 20% misalnya. Kan bisa ditawar harusnya.
akan ketilan sih ke ibu-ibu yang di eta no ibu-ibu tukang panci sabar apa mi ieu nganjuk kredit 22.000 dia 117 kan bisa adu renyung seperti itu ternyata selalu ditutup gitu nggak ada tuh kesempatan pokoknya mah diterima itu gitu nah itu yang sering saya sampaikan kritiknya yang ketiga baik mahal oke hari halal yang barokah daripada murah karena kan akarnya beda karena yang menentukan itu sebenarnya bukan besar margin keuntungan atau kecil bunganya tapi akar itu kembali kepada kita pilihannya mending halal mahal tetapi atau nabi haram murah tapi kita kayak diterapkan ke masyarakat sana apa liar akhir saya tuh halal murah teh dia coba balik teh dia nah itu kebijakan di atas kebijakan di bawah asli akan banyak yang perlu dibenahi. Berarti saya upami kurang misalkan sebagai kredit mobil gitu ya kalau konvensional selama akan laras mah menjadi biasa halal itu tanya. Cuman ada tidak opsi akan itu di konven? Saya akan merubah di konven. Kiosnya apa? Leasing. Jadi ada. Dan tidak ada akad itu, tidak akad yang seperti merubah ham, merubah itu hanya disediakan di kantor. Oh, memang terus saya itu Terus saya leasing. Saya opsi akan itu harus paling ditawarkan yang paling ke sebelah gitu kan. walaupun hanya berharakan Ya kan mereka punya aturan lain sendiri yang konven. oh Model dina draft lagi kan beda. Draft ini ya, draft akarnya kan beda. Mau mungkin akan merubah di konven ini. Mungkin akarnya di sini rata-rata. jadi tidak pilihan lainnya misalnya mau kredit halal berhubungan dengan minimal pada tambang syariah Gampang syariah. Cuma tadi opsi untuk kita lobby tawar menawar sudah kayak di paten untuk ditutup gitu. Kudu nggak bisa. Yusuf Hamka kan terus waktu pada yang kalau nasabnya jangan kalau Yusuf Hamka tuh bayar dengan ini percepat jadi belum waktunya mau dilunasi minta di korting enggak pernah kalau di bank konven pernah itu Enggak maksudnya angkanya itu nama penelitinya penaltinya dimasang. enggak ada kok di syariah itu nggak boleh ada penalti jadi kalaupun dia bayar sesuai dengan waktunya tetap segitu kalaupun dia sebelum waktunya tetap segitu nggak ada penalti nggak boleh ada penalti kalau ada penalti itu riba cuman Yusuf kami minta dikurangi di korting bukan malah di penalti tapi dikurangi harusnya bayar sekian triliun karena lebih cepat kan minta dikurangi sekian gitu. Ya, saya ternyata sampai kan ada keputusan dari Dewan Syariah keputusannya adalah bahwa kalau ada orang yang melunasi cicilan sebelum waktunya harus ada potongan berapa potongannya diserahkan kepada lembaga keuangan tapi harus ada potongan jadi kalau di konven mah harus ada penalti kalau di syariah mah melunasi sebelum waktunya harus ada korting potongan dari jumlah cicilan cuman berapanya diserahkan kepada lembaga keuangan lama ya seharusnya kami nggak bahas fokusnya dan itu sah undang-undang dan satu-satunya syariah ya bagian dari syariah yang betul-betul legal ada undang-undangnya itu salah satunya terapan yang benar-benar apa ya kayak hukum aturan Islam tapi sudah di undang-undang salah satunya adalah tentang ekonomi syariah selain perkawinan waris gitu jadi kalaupun kita mengamalkan itu secara agama sah secara undang-undang juga sah. berarti Ustaz upami langsung secara langsung tapi sama Pedi persen dana Pedi 50 miliar tapi dibayar 5 tahunan berarti itu pertama halal Ustaz dan langsung kita langsung halal atau minta ke bank pangmeserkan tanah Pak Edi kemudian antum cicil ke bank
Ada yang lain sistem yang Kalau saya asal dibeli dulu kubang. beli dulu bang. Oh kalau gitu boleh. Sudah itu 30. Apa tadi dikit Bapak anak kamu harus bang syariah. Konversi ya sementara ini bang syariah Ini Ya bentar lagi mungkin tadi udah nonton. Terus balik ke rumah. Terus si pendatang teh, ya abi minatnya, tapi abi lu kekirangan, lumayan, kok abi tambut si surat-suratnya, kok abi beda aja kan kayak katanya ke bank, nah kondisi itu mas, ditambut balik nambut kantor cuma antara balik di sekolah belum berarti juga tadi kamu mengatakan yang ingin abi, ya ada kayak dia, kayak dia balik bisa punya abi, misalnya taruh 20.000 misalnya, cuma kayak kita nggak bisa 10.000. Kalau dari tidak dibayar, pas sebutan 10.000 nah, ini balik kamu lah, tapi balik di kampung ke balik naon tadi pasti tambut apa Tapi kan penjual kalau penjual gimana? Kita kan pembeli yang minta itu. yang urusan itu yang minum uang Ya berarti penjual penjual nggak urusan iya tuh tak kondisi tapi namun dia tahu bahwa sertifikatnya dari sekolah terlibat tahu sengaja buatan kalau di luar bahkan meja-meja tapi kalau kita meja ada orang arti gitu kan pikiran orang terlibatan pikiran orang terlibat kami pegang apa Bang Intan si Bu Bina dari pesan laku banknya pesan ubah jadi total kayak ini incar 20.000 kubang ke 20.000 banknya 10.000 jadi DP ke bank cicilan ke 10.000 nah dengan margin keuntungan sama-sama kayak sama kan tadi catatan nanti Ustaz Rahman kadang kasari amal lebih gede gitu margin keuntungan itu lebih apa ini besar iya soalnya marginnya tuh beda tuh jauh gitu kan dalam. Bedanya cuma ibaratnya cicilan tuh sejuta bukan Bang Syariah 1.100.000 1.200.000 mending bisa hampir 2 juta cicilan dari jauh bisa dari Bang itu. saya sempat mobil yang putih itu nah badak di cicilan deh sehingga langsung di mobil Grace ternyata di Bang Syariah itu kalau mobil Grace dengan mobil second beda margin keuntungan untuk yang mobil second itu 8% lebih untuk yang mobil Grace 5% margin keuntungannya maka pantas salah saya kudu mobil Grace kali tadi ini beda jadi mobil yang second sama termasuk rumah yang baru dengan rumah yang second beda bisik anak seorang ini mau margin keuntungan badan mungkin karena aturan itu ya aturan yang kenapa kita ngambil second jadi gede kalau yang Grace kumaha gitu sejatinya selain itu kayak memang rada badan sih. Tapi kalau dibandingkan kalau dua-duanya Grace, misalkan ngambil ke konven Grace, kemudian ke syariah juga Grace, gak terlalu jauh. Kan ke hati tenang. Jangan namun kamang konven motor hinggil, nyong duit, ada yang cicilan naon juga cicilan apartemen gitu. Pikiran yang gak tahu juga diberikan ketenangan. Karena kan riba itu begitu karakternya. Riba itu gak tenang. Yo ayah wae masalah. Kan kita belajar ini untuk menghindari riba gitu. Lamun ini sudah ada solusinya, ya ima jika ngadokter ini sebenarnya rada-rada ngadokter. Meskipun mahal, penting mah hati tenang dan halal. Ya gitu yang kita ambil. Sok ayah wae di sini daripada ini jelas-jelas halal diambil pedah murah. Sok ayah wae masalah gitu. Dan juga kita kan punya karakter waro itu jangankan yang haram yang syubhat pun ditinggalkan diurang nomor lu syubhat bener-bener digoroyo digaskan
Kan nyakolakeun BPKB, nyakolakeun sertifikat, nyakolakeun jasa apa lu? Payu tuh. SK maksudnya SK PNS betul. Dia varian itu politik kan. Suasana gitu. Jasa palsu tuh payu nih maksudnya kita. Ayo jangan pramuka. SK ya. Ayo sekarang gua ke PNS. SK itu. Atau begitu? Bentar. Nah, Kalau misalkan rencanakan nomor auto saat tambahannya perkiraan usaha, saya akan namun terunggul. Pas pembayaran, kalau nanti sok dilakukan Boleh. Rizky itu mah? kalau saya takutnya jadi riba. Kali itu Boleh. Kali itu habis siap nih. Satu lagi, bagaimana kalau kita nyimpen di bank konven, ternyata ada bagi hasil mungkin bank, ada bisa non kalau ganti tabungan ada saya bagi hasil kan? Dividen di tabungan tapi saldo tidak mahal. Harus 18.000 mah baru dia coba nyimpen 18 M kan kerasa kan? $14.000. Oh dolar. US dollar. 18.000 rupiah teh harus karate kan ya. Tadi candak, latte, apa ada lah. Makan luar deh. Dia sih pakai ini nggak bisa. Tapi namanya tidur dua. Apa yang kelam? Enggak dulu. Hari pas ditambah tidur dua kan ada selalu mengenal. Jadi rugi kan. Iya mah gunakan misalkan ratusan juta, ya misalkan dividen ya lumayan lah 5 juta. Ambil kalau ambil toh. Serius ya mah ambil toh. Atau kita ambil ikhtiar ya ambil yang 100 jutanya saja, yang 5 juta ya anggap ya, tapi ambil kapal berapa? Jangan masuk perperangkatan. Cuma ya. Kata Paul Warna ambil TFC kan. aneh. Tapi gunakan alokasikan untuk kebutuhan sosial. Bukan pribadi, jangan sampai kemakan. Untuk beli home, meneruskan sorongan. Ya, tapi untuk bahan materialnya ulah boleh parah-parah. Jadi opi itu masalah tua. Nyentong dioprengkeun itu maksudnya. Untuk material batu-batana, untuk beli mesin jukut, untuk hal itu lah. Itu boleh. Atau katuang kan yang boleh. Material material tanah kan Ya atau beli kita materialnya jual deh kita. Tukangnya, nggak tukang liwat. Bisa, modusnya bisa kayak gitu. Jual ginjal mah. Saya beli karo. Wah, kan kami transaksi di BRI itu kan dapat poin. Oh poin. Nah, si poin itu teh upami orang ngiringan daftar undian, kita berhak untuk mendapatkan nomor undian. Upami dari daftar firma ke terdapat undian, hasil undian itu kan berpeluang dapat mobil, motor dan lain sebagainya. Eta orang pengiringan undian eta haram terus. Hati kecil mah, orang tuh haram. Ini tahu kan? Poin apa yang oh iya, tapi itu semua diterima poin itu 70.000 aja. Tapi tidak dapatkan undian itu sebenarnya hadiah. Undian itu sebenarnya hadiah. Tapi kan kita tahu itu hadiah dari mana? Ya, dari usaha riba kan. Seperti satpam, damel di bank konven, mahal eta hukumna. Hati letik nama, ya kumaha ada saya ada pilihan kayak gitu. Makanya langkahnya itu strateginya ya bertahap. Mau dia nanti ke depannya resell atau pindah ke yang syariah atau dia dagang. Karena semua yang terlibat di konven terlibat semuanya, tellernya terlibat, satpamnya terlibat, kemudian yang asesornya terlibat, semuanya terlibat. Apalagi jadi
code-nya, ada BI-nya. 200 triliun berarti yang mengiakan itu memberikan legalitas terhadap riba yang kena gitu. Kan gitu. Ya termasuk hadiahnya, ya hadiahnya pasti mau jauh kita gitu nantinya. Tapi kalau hadiahnya di no halal, makanya halal. Jadi udah itu termasuk hadiah sempurna. Tapi kalau sumbernya dari yang seperti itu, tadinya hati lagi mau bisa patos nanti. Berarti Ustaz, sistem keuangan di negara kita begini banyak saja. Misalkan kemarin baca ada mobil bos memang di grup si MQ kan, MQ baru Purbaya kan ada rencana untuk naik ke harus itu bukan nanti kalau bank Mandiri BRI soalnya 200 triliun, 200 triliun. Terus nanti kan ada bunga, berarti tadi bayar. Iya, tapi kan kita masih diberikan kelonggaran untuk memilih. Kan terlibat saya, Itu maksudnya kan nanti si Menteri Keuangan itu mencanangkan uang tersebut untuk menghidupkan rakyat, maksudnya kehidupan rakyat, ekonomi rakyat ya. berarti global sih, ya IMF itu kayak berubah saja. Ada yang Maksud akhirnya Indonesia mau syariah cuma 5% kan, transaksinya mau. Sisanya 95 ya. Cuman kita masih diberikan pilihan gitu pada konven berdasarkan untuk ditutup riba sedang itu. Meskipun berbicara konspirasi, kalau pakai ini syariah gitu, riba ini, karena ujungnya sama. Tapi minimal kan kita udah pemikiran. Atau begitu percuma ya, kalau di ekonomi syariah, dosen-dosen saya percuma. Guru kamu ngomong gitu. Guru kamu bilang sama saja syariah, gitu-gitu riba juga. Kalau masalah riba itu terlalu pakai ekonomi syariah. Buat apa ada DPS di MUI? Buat apa ada fatwa dari SNMUI? Buat apa ada dosen-dosen yang di ekonomi syariah? Jadi ulah diaburkan. Kita masih ada ruang yang halal. Namanya ya bank-bank syariah. Mereka sudah berusaha untuk apa ya? Kemarin contohnya saat Haris. Jadi ada satu produk kayak haji lah. Dan haji. Cuman ayat kan dia gabungan akad kor pinjaman dengan akad wakalah dan wakalah bil ujroh, dan wakalah bil ujroh itu dia bisa ngambil keuntungan. Kalau misalkan dari 25 itu nanti dia ngambil keuntungan 7 juta. Berarti kan 25 jadi 32 kan, cicilannya jadi 32. Ustaz Haris nanti area tabang gawean hari sakirana gawean narima makmum ulah keluar dengan produk. Jadi ngambil 7 juta keuntungan itu harus clear dengan kerjanya. Jadi DPS itu punya gitu. Nah, misalkan ini runtuh ke KB, sarua KB misalkan, setelah tutup kajian yang dicapai, gitu. Ya. Jadi kumanya terlalu nutup ting. Ya pasti di dunia pasti konspirasi kan ada yang lagi. Modal BCA kan BCA ya, konven BCA sampingan akan syariah. Yang kita bisa itu ya yang meminimalisir. Yang usaha kita sudah berupaya pengen yang syariah, adapun nanti masih keterkaitan dengan yang itunya. Yang kemahakan dan itu ikhtiar kita. Enak ya. Kalau misalnya orang tidak beraktivitas muamalah dengan yang kekiniannya, model aptos ditumpuk ataupun kasur kuring kan, terus transaksi seperti online kan sesuatu yang ini kayak motor sekarang makanya ya paling diminimalisir hal-hal yang bolehnya saja apa saja kira-kira, dan itu yang kita cari sebetulnya ya. Kalau masih kaitannya dengan riba ya itu yang kita singkirkan. Karena sebenarnya syariah ini juga tidak apatis ya, tidak terhadap perkembangan zaman. Atasnya beres-beres teman-teman kenapa aku lebih tahu di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.